Tugas untuk hari Jumat tanggal 20 Maret 2020. Perhatikan mind mapping berikut ini. Jenis usaha ekonomi menurut pengelolaannya dibagi menjadi 2. Menurut pengelolaannya dibagi menjadi 2. Yang pertama, dikelola secara sendiri. Yang kedua, dikelola secara kelompok. Jenis usaha ekonomi yang dikelola sendiri mempunyai ciri-ciri antara lain memiliki modal terbatas, dikelola perseorangan, dan pengelolaannya secara sederhana. Sedangkan untuk jenis usaha ekonomi yang dikelola kelompok, ciri-cirinya yakni modal, pengelolaan, dan keuntungan dikelola secara bersama. Nah, sekarang kita lihat contoh jenis usaha ekonomi yang dikelola sendiri. Contohnya di bidang usaha pertanian. Sering kita lihat ada petani cabai, petani kopi, atau petani buah-buahan yang dikelola secara sendiri. Yang kedua, di bidang usaha perdagangan. Contohnya pedagang keliling, pedagang asongan, pedagang kaki lima, pedagang di pasar, warung, toko kelontong, penjual pulsa, salon, dan sebagainya.
Dan contoh yang ketiga yakni di bidang jasa. Usaha jasa yang dikelola sendiri contohnya fotokopi, bengkel, potong rambut, jual pulsa, penjahit, sebagainya. Nah, kita sekarang ke usaha kelompok. Usaha kelompok contohnya BUMN atau Badan Usaha Milik Negara. BUMN merupakan pengelolaannya diolah oleh negara, jadi sebagian modalnya dimiliki negara. Contoh BUMN adalah BNI 4, Bank BNI, Telkom, PT Kereta Api Indonesia, PT Pelni Kapal Laut. Perlu diketahui apabila di daerah BUMN ini bernama BUMD atau Badan Usaha Milik Daerah. Badan Usaha Milik Daerah contohnya PDAM atau Perusahaan Daerah Air Minum. BPD. Nah, selain BUMN dan BUMD ada juga BUMS atau Badan Usaha Milik Swasta. BUMS antara lain ada firma, CV atau Persekutuan Komanditer, dan PT Perseroan Terbatas. Nah, perlu kita ketahui ciri-cirinya satu persatu. Firma didirikan sekurangnya 2 sekutu. Anggota firma memiliki hak untuk bertindak atas nama firma. Anggota firma juga bertanggung jawab secara penuh atas resiko kerugian firma. Usaha berbentuk firma biasanya bergerak di bidang layanan konsultasi hukum dan keuangan. Jadi, para pendiri firma memiliki tanggung jawab yang sama, berbagi keuntungan yang sama, dan mempunyai resiko yang sama terhadap usahanya. CV atau Persekutuan Komanditer. Di dalam CV ada 2 jenis sekutu, yakni sekutu aktif dan sekutu pasif. Aktif, pasif. Aktif, ingat ya, aktif. Aktif, sekutu aktif berperan sebagai investor dan pengelola. Namun sekutu pasif, karena pasif dia hanya berperan sebagai investor saja tanpa terlibat dalam pengelolaan CV. Ketiga, PT atau perseroan terbatas.
Di dalam PT biasanya modalnya berupa kumpulan saham. Ingat ya, di dalam PT modalnya disebut saham. Saham ini adalah bukti kepemilikan suatu perusahaan atas penyetoran modal. Nah, setiap saham memiliki nilai nominal tertentu. Nanti pemilik saham akan memperoleh keuntungan yang disebut dividen. Jadi, pada PT ciri-cirinya pengumpulan modalnya berupa saham. Pemilik saham akan memperoleh keuntungan berupa dividen. Contoh berikutnya adalah koperasi. Anak-anak tentu tidak asing mendengar kata koperasi. Koperasi ini sesuai dengan pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 ayat 1, yaitu bentuk perekonomian disusun atas usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan. Koperasi ada beberapa bentuknya, antara lain koperasi konsumsi. Koperasi ini menyediakan kebutuhan sehari-hari. Koperasi simpan pinjam. Nah, koperasi ini menyediakan layanan simpan dan pinjam uang kepada para anggotanya. Koperasi produksi, 3. Koperasi produksi. Koperasi ini menyediakan bahan baku produksi dan menyalurkan hasil produksi anggotanya. Contohnya pengusaha batik, tahu tempe, sapi perah, dan lain-lain. 4. Koperasi jasa. Koperasi ini menyediakan layanan atau jasa tertentu bagi anggotanya. 5. Koperasi serba usaha. Koperasi ini mengelola berbagai jenis usaha, misalnya penyediaan barang konsumsi, simpan pinjam, penyediaan bahan baku, dan penyaluran hasil produksi. Contoh koperasi serba usaha adalah KUD atau koperasi unit desa. Nah, itu dia mind mapping jenis usaha ekonomi menurut pengelolaannya. Setelah ini kita kerjakan tugas berikutnya ya.